Oke, jadi Miss Ina mau bagikan, kalau menurut Miss Ina cara menjadi orang beruntung ya. Misal tadi alhamdulillah Miss Ina dapet, door prize saat acara seminar dapet, mmm, nggak masalah sih hadiahnya ya, mmm, bukan tentang hadiahnya gitu, tapi yang dirasakan tuh tentang rezeki Allah ya. Terus juga tentang usaha ya, jadi yang satu tuh Miss Ina menang karena, mmm Miss Lina upload di story gitu. Padahal tadinya sempet ada mental block gini kan saat dibilang, "Ayo yang, story-nya menarik menang." Miss Lina tuh langsung pikirannya, apa ini dibuat reels gitu, foto-fotonya digabungin, tapi kan lagi seminar gitu, sempet apa gitu. Jadi kayak pikirannya udah ribet duluan gitu ya. Tapi bismillah ya Miss Lina ikhtiar, biasa aja ngambil foto biasa, tag-tag video, ternyata alhamdulillah menang. Jadi memang, di situ Miss Ina seperti diingatkan ya tentang ikhtiar gitu. Terus kalau Miss Ina runut lagi ke belakang ya, nggak dapet hadiah itu, nggak dapet, experience itu, pelajarannya kalau pertama ya nggak berani dateng gitu kan, acaranya tuh, jam 9 ya sampai jam 1 di salah satu hotel ya di Cilandak gitu ya. Awalnya Miss Ina, apa ya, kadang kalau, apalagi kalau lagi ya PMS ya, lagi PMS kayak bangun males gitu kan. Terus tapi, mikirnya karena yang mengadakan TDA, wah ini kayaknya nih pengalaman berharga nih ya, apalagi diundang gitu ya for free ya dari komunitas single mom Indonesia gitu. Terus ya udah Miss Ina datang meski kayak baru bisa berangkat sekitar jam setengah 9 kurang gitu ya. Kadang kalau Miss Ina yang dulu mungkin agak panik gitu kayak mikirnya, terlambat nggak ya?" Ternyata ya alhamdulillah cukup, belum terlalu terlambat ya, terus datang seorang diri ya, tapi kayak sekarang tuh kayak udah biasa deh, udah alhamdulillah kayak kalau datang sendiri tuh udah biasa gitu, nggak yang kayak gimana-gimana, kayak datang aja terus, tadinya suruh duduk di belakang gitu, duduk di belakang tapi kayak nggak kenal siapa-siapa, terus kayak udah penuh, terus, tadinya Miss Ina duduk ada 2 orang, Miss Ina duduk di situ, tapi nggak kelihatan, ketutup tiang gitu ya, terus, akhirnya Miss Ina mutusin pindah ke depan gitu ya, ada satu bapak-bapak ya, "Misi kosong," gitu, udah duduk, ya udah duduk. Jadi agak agak di depan ya, dan mungkin kalau bener pemaknaan Miss Ina akan Teh Feby yang bilang kopi data ya Miss Ina suka aja gitu duduk di depan, denger, pembicaranya ya, jadi kayak, nyerap energinya gitu. Nah mungkin yang Miss Ina sharing ya tadi kan Miss Ina mau, sharing kayak bagaimana ya menjadi orang yang beruntung ya. Nah, kalau yang Miss Ina rasakan, jadi orang beruntung ya itu tadi, misalnya aja dari awal ya Miss Ina, karena, Miss Ina, memberanikan diri gabung di komunitas ya Single Mom Indonesia, gabung di situ itu ada yang komunitas yang single mom yang punya usaha juga ya, meski Miss Ina belum sepenuhnya jadi pengusaha ya karena memang merasa belum mampu ya, tapi apa, karena kan memang nggak mudah juga gitu ya jadi pengusaha ya. Jadi, di sana masih bekerja, eee, jadi kesempatan itu datang kalau, diri ini membuka diri, itu yang mesti Sina rasakan. Kayak kita tuh bisa beruntung, bisa dapet, kesempatan-kesempatan, informasi-informasi kalau kita membuka diri. Misalnya, kalau kamu single mom, kamu gabung di komunitas single mom Indonesia gitu ya. Terus juga tadi itu kan yang mengadakan TDA ya, Sina dulu sempet gabung tapi kayak, belum belum maksimal gitu ya, karena memang, eee, masih masih ada mental block-nya ya untuk jadi pengusaha tuh masih ada. Jadi masih masih nyaman menjadi karyawan ya. Terus, and nothing's wrong with that gitu ya. Jadi, no judgment juga ya karena, masing-masing orang beda ya. Terus, yang Miss Lina dengar di situ tuh orang yang sukses jadi pengusaha tuh yang mentalnya kuat, dia bilang gitu, pembicaranya dia bilang gitu. Oke, jadi cara untuk beruntung pertama kamu membuka diri dulu, buka diri, gabung ke komunitas ya,
Terus, ya berani datang gitu. Yang kedua ya kalau kamu udah dapat undangannya, ya udah take the chance, kamu datang meski sendiri gitu ya, meski kamu kayak belum tahu tempatnya. Kalau awal-awal kayak misalnya gitu ya, misalnya pernah tuh ada juga seminar kayak di mana, di salah satu hotel juga di aulanya. Nah, misalnya tipenya gini, karena misalnya kan orangnya nggak begitu terlalu sering jalan-jalan ya, jadi kayak suka, iseng ah pengen tahu ah gitu tempatnya gitu ya, hitung-hitung jalan-jalan dapet ilmu juga. Terus akhirnya ya udah datang, kayak yang pas yang pertama kayak awkward gitu, tapi kayak yang kedua ini misalnya datang tuh kayak biasa aja, tanya aja, "Mbak di mana ya lantainya?" Terus biasa kan ada barengan juga ya, yang sama tujuannya gitu. Ya udah, terus apa, mmm, ya datang ya, memberanikan diri datang gitu. Dan memang Misina mungkin, tipe orangnya karena Misina suka nonton bioskop sendiri gitu, jadi juga kayak nganggepnya biasa ya, sekarang juga biasa ya maksudnya. Dan itu sebenarnya me time gitu buat Messina ya, kayak berefleksi gitu, nonton, enjoy the movie gitu ya. Jadi kayak beranikan diri aja kamu datang gitu, misalnya sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga, misalnya kamu mau kayak dapat hadiah gitu ya di seminar, paling nggak kamu berusaha gitu, karena pas tadi tuh kayak beberapa kali Messina tunjuk tangan ya, tapi nggak dipilih, tapi nggak apa-apa gitu ya, ternyata yang itu tuh effortless gitu, yang dapat dapat apa, dapat dapat hadiah door prize itu karena cuman namanya di-spin gitu, terus dari 10 pemenang misalnya yang keluar namanya pertama gitu, itu kan kayak effortless gitu ya, kayak, mmm, Allah lagi kasih aja gitu, kayak menghibur nih, "Carlina nih, for you," gitu. So, you are happy in this life gitu. So you know I exist, so you know that I love you gitu, mungkin gitu Allah gitu ya. Jadi mungkin itu, mmm, kalau menurut Miss Lina cara jadi beruntung ya, eee, kamu cari informasinya, gabung di komunitas ya, terus, mmm, mau keluar, membuka diri ya, mau datang gitu meski sendiri, terus berusaha ya. Tapi seneng gak sih, kamu tipe orang yang gitu gak sih? Kayak seneng gitu kayak ke seminar gitu, terus, dapet hadiah gitu, emang suka orangnya dapet hadiah gitu ya, bukan masalah dapet gratisan, tapi kayak seneng kan ya dapet hadiah ya, jadi apa, kayak rezeki yang, kayak nggak apa, yang kayak given gitu, nggak nggak perlu terlalu banyak effort. Jadi tadi, misalnya lagi mikir sih, emang di ini kan misalnya beberapa hari nggak buat video ya, karena memang kerjaannya lagi banyak gitu, sekarang alhamdulillah udah selesai gitu ya. Tapi pas perjalanan pulang tuh, mmm, kayak misalnya lihat pembicaranya ya, terus mungkin kita lihat, enak ya dia udah sukses, tapi misalnya itu balik, lagi di misalnya kita lihat beruntung beruntung di baliknya tuh ada apa gitu ya, ada, kalau ini yang misalnya yang orang awam yang lihatnya ya ada kerjanya juga di situ, ada usahanya gitu, eee, ada konsistensinya gitu sampai, eee, sampai bisa menjadi orang beruntung. Tapi Eee, balik lagi ya, jadi kadang Missina suka ambil pelajaran dari apa yang Missina tonton, apa yang Missina lihat ya. Jadi, mmm, kayak tadi pagi tuh sekilas tuh ada yang sharing tuh, kayak seorang artis gitu ya, dia bilang uangnya banyak gitu, tapi kayak ibunya meninggal gitu, terus apa, dia ngerasa kayak diuji gitu, bahkan dia nanya, "Apa yang salah dengan aku?" Gitu ya. Dan Missina membatin, Missina masih belajar juga ya. Kayak langsung dalam hati jawab, bukan ada yang salah sama kamu, tapi emang Allah tuh lagi menguji kamu ya kan, emang di dunia ini kita diuji ya. Memang kayak easier said than done ya, bukan Messina nggak, eee, empati ya, karena pasti berat juga ya kehilangan seorang ibu, tapi kayak Messina jadi inget, kalimatnya Kak Dimas ya, Terang Jakarta ya, kayak untuk kayak bisa kita menerapkan ajaran agama Islam gitu ya, bisa tentram di dunia ini ya, itu memang harus mengenal Allah gitu ya, harus kenal Allah, cara kerjanya Allah, dan apa yang menurutmu baik belum tentu baik, apa yang menurutmu buruk belum tentu buruk ya. Itu mestinya juga masih belajar ya. Terus juga aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui kan ya, ada
ada ayatnya seperti itu ya. Tapi yang Missy rasakan ya bagaimana supaya kalau kata Teh Feby kan harus bukan harus ya berpikir positif kepada Allahnya tuh di atas rata-rata gitu ya. Dan Allah kan juga bilang kayak aku sesuai prasangka hambaku gitu dan um, yang Missy rasakan juga setelah kemarin kayak banyak sekali pekerjaan gitu ya dan juga sampai berurai air mata ya karena ada beberapa hal gitu ya. Tapi setelah sudahnya gitu ya alhamdulillah gitu ya ada nafas lega gitu ya bisa bahkan dengan ikut seminar itu kayak alhamdulillah diberi kesempatan gitu ya memang dengan bersyukur nikmat bertambah ya. Terus juga um, akhir-akhir ini Mistina lagi mencerna perkataannya Kak Dimas juga ya kemarin juga sempat dengar sharingnya beliau ya dan ini Misina masih terapkan ya Misina cuman sharing untuk catatan pribadi Misina kayak dibilangnya uang itu amanah ya uang itu amanah uang itu bukan milik kita gitu dan dan itu akan dipertanggungjawabkan ya terus juga ada kalimat jadi itu Kak Dimas sama istrinya yang menyampaikan ya. Jadi ada kalimat um, misalnya kita punya uang gitu di banknya belum tentu uang itu kita yang akan nikmati gitu ya. Jadi ini pelajaran bagi Misina ya untuk kayak nggak nilai segala sesuatu dengan uang. Semuanya jangan melulu dihitung dengan uang gitu ya. Terus juga hmm, ada juga kan ada satu drama Korea juga ya yang tentang masak-masak ya yang membahas tentang itu ya rezeki itu bukan sekedar uang ya dan kalau balik lagi menjadi pribadi yang beruntung itu yang seperti apa itu menurut misalnya orang yang bisa bersyukur ya orang yang bisa taat orang yang misalnya kayak bisa memegang teguh nilai-nilai agama Islam ya misalnya kalau em, ada filter ya filter aplikasi gitu nggak tergoda untuk pakai filter gitu ya terus kayak nggak tergoda dengan berita-berita orang yang banyak operasi plastik benerin hidungnya bukan benerin ya maksudnya merubah hidungnya sampai mukanya mungkin nggak kayak orang Indonesia lagi gitu ya terus juga kemarin Kak Dimas juga sharing ya ada jadi di sharing tentang budget orang party ya, itu bisa jutaan kayak minum-minuman keras gitu ya. Itu juga sebenarnya ya kalau Misina rasakan mmm, bagi orang yang nggak minum itu kan juga suatu keberuntungan ya, bisa nggak tergoda. Makanya ini kadang Misina misal kayak nonton apa ya dan itu juga kayak Kak Dimas juga yang sharing juga ada kan platform yang di filmnya tuh kayaknya hampir setiap adegan itu ada gitu adegan minum-minum gitu dan kalau nggak kuat-kuat kan takutnya kayak ngeliat itu sebagai suatu hal yang wajar ya dan apa dicerminkannya tuh kayak sebagai suatu yang lucu gitu kayak orang minum nih terus dia jadi ngomong kebenaran dia jadi asik gitu misalnya gitu atau dipotretnya sebagai seseorang yang keren, kuat nih dia bisa minum gitu kan, itu harus eh, pegang masing nilainya ya supaya nggak tergoda untuk minum gitu ya. Mungkin eh, kalau belum ada hiburan yang bisa menggantikan ya gimana eh, tetap berpegang pada nilai-nilai justru itu jadi pelajaran gitu ya. Dan juga em, cukup sedih juga, Kak Dimas tuh kan kadang suka sharing-sharing ya, dia kemarin cerita tentang turunnya Dajjal gitu, terus ada cerita tentang, film Mesiah ya, Misina belum nonton nanti mungkin coba nonton ya, terus juga dibilangnya, Dajjal itu nanti turun, dia mempersiapkan gitu turunnya, kalau di zaman Nabi kan turun katanya itu bisa, dia bisa langsung dibunuh ya karena orang-orangnya kuat kan di sekitar Nabi, tapi kalau zaman sekarang ya
ada di, trailer film itu ya, pokoknya yang Messina tangkap dari yang, sharing Kak Dimas kemarin ya, Kak Dimas Serang Jakarta itu, mmm, ya pengikut-pengikut Dajjal tuh orang-orang yang frustasi gitu, orang-orang yang desperate ya kayak hilang arah ya, mungkin kita lihat sekarang kayak, ya mungkin orang yang frustasi larinya ke minuman keras atau ke seks bebas gitu, party gitu ya, mmm, terus, eee bukan kembali gitu ke Allah, kembali ke ajaran agama Islam. Dan di sini juga, masih belajar ya dan memang nggak segampang itu juga, ada periode kalau misalnya di sini kerjaan banyak juga ada periode down-nya gitu, tapi kayak dengan, mmm, cerita sama Allah gitu ya, dengan kalau perlu nangis ya nangis gitu ya, mmm, insya Allah kayak ada keindahan di balik itu, Allah akan mempersiapkan sesuatu yang indah. Kan setelah bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan ya, jadi kayak, mmm, hang on, hanging there. Kayak misal acara hari ini tuh kan banyak ya komunitas single mom Indonesia tuh kayak seneng banget gitu bisa diundang, terus bisa dapat banyak hadiah gitu ya, terus makan siang enak juga. Jadi, ya memang salah satu kunci jadi orang yang beruntung ya bersyukur gitu, terus juga terus berusaha, terus berikhtiar, jangan gampang menyerah, meski sulit, meski ngerasa sulit tapi, eee, berusaha tetap maju ya, tetap terus berusaha, kalau capek ya istirahat gitu ya, kayak misalnya juga kemarin kayak, berusaha belajar dengerin kebutuhan ya, karena waktu hari Sabtu tuh kan, Misina tadinya mau kursus jahit ya, berangkat kursus jahit, tapi ternyata lagi PMS, sakit perut, terus Misina nggak jadi gitu ya. Terus alhamdulillahnya hari Minggu tuh, kayak diberi kesehatan ya untuk bisa ikut acara ini, acara TDA ya. Jadi itu juga kan, suatu kenikmatan ya, dan mungkin yang kalau kamu yang umur-umur kayak Misina gitu 30 ke atas juga, mmm, ini PR banget buat Misina, masih kayak jaga makan gitu ya, terus olahraga gitu ya biar jadi orang yang beruntung juga, kalau apalagi kalau kamu masih punya tanggungan gitu anak ya, supaya bisa membersamai anak. Mungkin itu aja kali ya cara kalau kamu gimana cara kamu jadi orang yang beruntung? Nah, terus biasanya juga sempet gini nih, subscriber Mesira nggak naik-naik nih, udah lama nih, 424 nggak naik-naik. Siapa tahu Misina buat video ini ikhtiar jadi orang yang beruntung naik ya. Siapa tahu gitu Misina jadi influencer terus dapet dapet bisa endorse produk kan, kan udah latihan ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you for listening. Segala kesalahan dari Misina, segala kebenaran dari Allah. Bye. See you in the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.